sore Pastor. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara di tengah kesibukan Pastor. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri satu-satu. Nama saya Felix Tamar Saragi. Nama saya Omar Sandu Tarigan. Nama saya Tami. Nama saya Abri. Nama saya Caca. Kami dari SMA 1 Thomas 2 Medan mendapatkan tugas dari guru agama Katolik kami mengenai kehidupan pastor sebagai seorang imam. Pastor, ada nih istilah tak kenal kata saya. Nah, pastor boleh dong memperkenalkan diri pastor terlebih dahulu. Langsung nama pastor, nama panjang Pastor Johannes Sensianus Jebarus, konventual. Biasa dipanggil Pastor Sensi. Terima kasih Pastor. Untuk membersihkan waktu, kita mulai sesi wawancara ya Pastor. Sensi, apa latar belakang Pastor sehingga Pastor memilih untuk hidup sebagai seniman? Soalnya banyak pengaruhnya dari kehidupan keluarga. Jadi keluarga kami itu semua Katolik. Kalau di kampung kami itu semua Katolik, tidak ada agama lain. Jangankan gereja lain, agama lain pun tidak ada, cuma Katolik. Yang ada itu cuma di kota sama pesisir pantai yang lain itu. Kalau kita selekas masuk ke arah kampung, cuma satu agama, yaitu Katolik. Jadi kebiasaan Katolik itu sudah sangat mendarah daging di daerah kami. Semua orang merasa agama yang membuat orang selamat itu Katolik. Jadi kalau ada orang luar masuk ke sana tidak Katolik, dia rasa seperti kamu tidak beragama ya, sampai segitunya lah. Cara pikir orang kami gitu. Sampai-sampai kalau ada orang yang menikah pindah agama itu dikucilkan. Itu pengaruh utamanya. Kemudian kehidupan di keluarga itu besar pengaruh Katoliknya, bahwa bangun pagi berdoa gitu, siang gitu. Kemudian ajaran-ajaran Katolik itu terus diperdengarkan. Pada akhirnya saya merasa ya jadi pastor itu sudah biasa, dan di kampung kami itu jadi pastor sudah biasa gitu. Tidak juga menjadi suatu hal yang sangat hebat gitu ya, karena itu banyak orang jadi pastor. Jadi enggak merasa juga kalau seseorang jadi pastor itu seperti naik derajatnya, enggak, karena banyak orang jadi pastor di tempat kami itu. Kemudian memang waktu kecil tidak ada cita-cita jadi pastor. SD, SMP, SMA itu tidak ada cita-cita. Kemudian yang membuat saya jadi pastor memang gara-gara diajak oleh kawan gitu. Dulu ada dua orang kawan satu kelas itu, kebetulan salah satunya duduk bersama saya. Dia yang mengajak kita terus supaya saya itu akhirnya masuk ke sini. Sebenarnya saya dulu sudah mau masuk di Hasanuddin Makassar. Saya sudah ikut tes Fakultas Pertanian dan lulus, tinggal pergi. Cuman godaan orang itu lebih kuat daripada keinginan saya waktu itu. Akhirnya membuat saya ikut mereka datang ke sini. Itu saja kurasa awalnya dulu ya. Sebenarnya tidak ada cita-cita, gara-gara diajak akhirnya sampailah di sini. Dan mereka dua-duanya sudah pulang, tinggal aku sendiri. Mereka tidak jadi pastor maksudnya. Salah satunya tinggal di Aceh, salah satunya sudah pulang ke Flores sana. Itu saja gitu ya. Kalau latar belakang yang lain, yang paling kuat itu karena iman Katoliknya, makanya yakin dengan untuk jadi pastor, itu aja. Pertanyaan kedua kepada Pastor Sensi, bolehkah kami tahu bagaimana proses yang pastor jalani selama mengikuti panggilan sebagai imam? Prosesnya cukup panjang. Saya tamat SMA sampai menjadi pastor itu sekitar 11 tahun. Panjang kan? Saya tamat tahun 2000, tamat SMA langsung kemari, kemudian menjalani tahun postulan namanya. Postulan itu 2 tahun. Kemudian setelah postulan novis 1 tahun. Udah 3 tahun habis kan. Setelah 3 tahun itu baru kuliah filsafat di Siantar tahun 2003
2003 sampai 2007. Tamat S1 filsafat, kemudian praktek setahun sampai 2007 sampai 2008 sampai 2010 itu mengambil pos S1 kami sebutnya dulu. Dia setara S2 tapi tidak diakui negara S2-nya. Tamat tahun 2010, kemudian persiapan untuk ditabiskan 2010 sampai 2011 ditabiskan. 11 tahun perjalanan proses pendidikan dan pengolahan untuk menjadi seorang imam selepas tamat SMA. Bisa lebih, bisa kurang gitu ya. Biasanya paling cepat 9 tahun. Paling cepat sudah. Normal itu 10 atau 11, itu sangat normal. Kalau ada hambatan, tantangan, bisa lebih dari 11, bisa 12, bisa 13. Dalam perjalanan itu, di sana banyak kawan-kawan akhirnya pulang karena bosan, jenuh, terlalu panjang waktunya. Gitu saja. Itu prosesnya. Jadi kuliahnya itu 12 semester. Pertanyaan yang ketiga, tantangan apa yang pastor hadapi selama menjadi imam? Selama menjadi atau dalam proses juga ikut? Enggak, selama menjadi imam. Oke, selama menjadi imam saja ya. Jadi kan tantangannya banyak sesuai dengan lingkungan, kemudian di mana kita bertugas, kemudian orang-orang yang kita hadapi beda-beda dia tantangannya. Biasanya kalau di kampung beda dengan kota gitu ya. Kota besar, kota kecil beda juga. Kemudian tentang orang-orang yang dijumpai, apakah mereka homogen atau heterogen gitu ya. Kemudian perkembangan zaman juga mempengaruhi tantangan. Kemudian kadang kebosanan, kesepian karena hidup selibat tidak menikah itu juga menjadi salah satu tantangan. Itu dia. Tantangan terbesar juga bahwa menghadapi umat pasti selalu ada apanya tantangannya, karena karakter banyak orang itu beda-beda gitu, apalagi beda-beda suku gitu, beda cara pikir, beda latar belakang, beda pendidikan. Itu selalu yang membuat jadi tantangan. Tidak selalu gampang mewartakan sabda Allah, melayani itu gampang berjalan dengan baik sekalipun sudah tulus, tetapi dengan cara pandang yang berbeda kadang menjadi hambatan gitu ya. Kadang juga dalam lingkungan di mana kita bertugas itu tidak selalu gampang. Kondisi tempat pelayanan itu juga menjadi tantangan. Kalau di Medan ini karena daerah kota, akses kemanapun gampang. Kalau kita bertugas di daerah-daerah kecil gitu ya, kadang menjadi tantangan tersendiri. Saya dulu pernah di Kalimantan, di Nunukan, itu pelayanannya tidak segampang di Medan ini. Kita ke gereja stasi itu pelayanan naik speedboat lewat sungai-sungai, lewat hutan-hutan gitu. Kemudian belum lagi kata mereka ada banyak buaya. Kemudian kadang dia kalau air lagi surut belum bisa kita turun dari speedboat itu, harus udah naik airnya baru bisa kita turun. Kalau enggak lumpur itu dari dalam sungai itu sampai ke darat. Ada juga di sana itu ada satu gereja, kita berangkat itu harus naik pesawat kecil Susi Air, dia hanya muat 12 orang paling banyak atau 10. Dia terbang rendah gitu. Jadi seperti tempat-tempat seperti ini kadang menjadi tantangan tersendiri gitu. Tidak gampang kadang, tetapi itulah saya pun tidak tahu kenapa saya bertahan ya. Pertanyaan yang berikutnya, Pastor, kalau boleh tahu, apa yang menjadi kekuatan atau pegangan pastor sehingga tetap bertahan pada pilihan atau panggilan hidup sebagai imam? Saya pun bingung. Gini, aku rasa yang paling saya rasa besar
pengaruhnya dalam hidup saya itu Tuhan sendiri gitu. Itu yang menjadi kekuatan yang paling kuat yang membuat saya tetap bertahan. Karena saya dulu seperti yang aku bilang, yang awalnya tidak punya cita-cita, terakhir bertahan sudah sampai 12 tahun pastor. Kalau dihitung dari SMA sampai sekarang itu sudah 23 tahun gitu ya. Bahwa saya itu bukan orang yang rajin berdoa dulu, bukan juga orang rajin ke gereja gitu. Keluarga rajin berdoa gitu ya, orang tua rajin berdoa. Saya sendiri enggak seperti anak-anak yang lain nakal gitu. Bahkan lompat-lompat pagar gitu atau lempar rumah orang gitu kan. Tapi akhirnya kan saya juga dipilih gitu ya, dipilih katakan ya, jadi pastor. Dan dalam perjalanan waktu yang panjang dengan berbagai prosesnya itu, dengan banyak tantangan, dengan banyak persoalan, tetapi pada akhirnya saya bisa lewati semua langkah demi langkah. Dan saya sendiri sebenarnya kok bisa lewat gitu ya, bisa lewat gitu aja semuanya. Padahal dari kemampuan, kekuatan sepertinya nggak mampu gitu. Maka aku pikir kekuatan yang paling besar itu adalah Allah sendiri. Yang penting kita itu mau mengikutinya saja gitu, mau mendengar saja apa yang dipanggilnya. Kemudian memang kekuatan yang lain itu dukungan dari umat, kemudian dari sesama pastor gitu ya. Itu sangat besar juga kekuatannya. Umat selalu mendukung gitu ya. Mereka selalu memberi semangat, doa, kemudian kadang juga secara material gitu ya, yang membuat kita kuat gitu. Kadang merasa krisis, dengan doa mereka, dengan sapaan umat membuat kita kuat. Kemudian orang-orang yang hidup bersama di sini juga selalu memberikan semangat, itu yang membuat menjadi kuat. Tetapi yang paling utama aku rasa Tuhan sendiri. Kalau bukan Tuhan, aku rasa tidak jadi. Oke. Terima kasih Pastor atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apakah Pastor yakin bahwa Pastor menjadi imam adalah panggilan dari Allah? Aku rasa itu yang paling yakin saya, bahwa saya jadi pastor karena Allah sendiri. Sudah aku bilang, dari tidak punya cita-cita akhirnya jadi gitu ya. Dari tidak ada merasa terpanggil akhirnya terpanggil. Kemudian dari merasa tidak punya kemampuan dan kekuatan akhirnya menjadi pastor juga. Rasa dia sendiri yang membuat saya gitu ya. Kalau tidak, kursi tidak jadi. Allah besar berkarya dalam diri saya. Kenapa begitu? Kawan-kawan yang pada akhirnya memutuskan keluar itu tidak jauh lebih jelek dari saya, bahkan jauh lebih jelek saya daripada mereka. Justru mereka yang keluar, mereka yang pulang gitu. Aku tetap merasa bisa bertahan gitu. Bukan hanya karena tidak tahu kemana, bukan, tapi karena hati itu merasa nyaman gitu, merasa nyaman hidup seperti ini. Kan itu yang paling penting, nyaman, kena di hati untuk menjalani hidup seperti ini. Itu kurasa yang membuat Tuhan yang membuat itu. Kalau enggak bisa saya. Pastor, apa yang pastor pahami bahwa menjadi pastor adalah sebuah panggilan? Itu dia. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa kalau bukan karena Allah menjalani hidup pastor itu, kurasa banyak yang akhirnya pulang gitu. Karena kita itu menjanjikan 3 kaul. Ada kaul ketaatannya, ada kaul kemiskinan, ada kaul kemurnian. Kaul ketaatan itu kita dituntut untuk taat kepada gereja, taat kepada pimpinan, taat kepada ajaran gereja. Sekalipun berbeda dengan cara pikir, cara pandang, dengan pengetahuan yang ada dalam diri kita itu, tetapi kita harus taat apa yang menjadi ajaran atau menjadi permintaan, perintah gitu ya. Kita harus ikuti. Kemudian hidup kemiskinan, saya rasa semua orang di dunia ini tidak ada yang mau miskin.
maksudnya kita punya ada ini semua, tetapi tidak ada yang menjadi milik pribadi. Pastor tidak ada milik pribadi, tidak ada ATM, tidak ada rekening, tidak ada kendaraan pribadi, tidak ada tanah pribadi, tidak ada harta pribadi, semua punya gereja. Jadi kan aneh rasanya hidup di dunia zaman sekarang itu, bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita bisa memakai semuanya ini yang ada, punya gereja ini, tetapi untuk memiliki secara pribadinya itu tidak ada gitu ya, tidak ada. Kemudian kehidupan selibat yang tidak menikah gitu. Tidak menikah gitu, meninggalkan keluarga, kemudian kita nanti pindah kemana gitu, kemana enggak terikat dengan apapun. Pada akhirnya kita bisa terima gitu. Maksudnya perintah itu tadi akhirnya kita bisa enggak ada masalah, enggak menikah, taat, kemudian tanpa milik pun secara pikir atau logika manusia kadang susah kita menerimanya, tetapi karena kurasa inilah yang Allah yang membuat akhirnya kita bisa terima gitu. Makanya saya yakin ini panggilan Allah gitu, dan bertahan sampai sekarang itu saya merasa sekarang dipanggil oleh Allah. Kalau hanya karena keinginan sendiri, kurasa tidak sampai ya. Terima kasih Pastor atas jawabannya. Selanjutnya kami bertanya, adakah pesan yang dapat Pastor sampaikan kepada para selibat muda atau kepada calon pastor? Pesannya tidak usah takut menjawab panggilan Tuhan, sekalipun tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan. Kalau ada kesempatan, terima aja. Mencoba itu jauh lebih bagus daripada takut terlebih dahulu gitu. Takut pulang, takut malu kalau pulang, kalau gagal, nggak usah. Saja bahwa tidak ada satu orang pun yang layak untuk mengikuti jalan ini gitu ya, tetapi Tuhan yang melayakkan kita. Karena pengalaman pastor, saya merasa saya pun tidak layak untuk jadi pastor, tetapi Tuhan sendiri mungkin yang membuat layak ya. Tidak usah takut gitu ya, yang penting kita mau menjawabnya, kemudian jangan lupa berdoa. Itu yang paling penting kurasa. Doa itu memang kuat kuasanya gitu dalam hidup gitu ya, dalam banyak hal, dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan krisis, dalam keadaan menderita sakit, karena doa itu sungguh luar biasa memberikan manfaat bagi kita. Sepertinya selalu ada jalan, selalu ada saja jalan yang diberikan oleh Tuhan yang bahkan di luar daripada pikiran kita. Yang penting jangan takut, caranya aja gitu. Tuhan pasti memberikan kemampuan. Terima kasih Pastor atas jawaban wawancaranya. Akhirnya kita sudah sampai juga di akhir wawancara kita. Ternyata menarik juga mengetahui kehidupan pastor sebagai sebuah panggilan. Baiklah Pastor Sensi, terima kasih banyak untuk bantuannya menjadi narasumber bagi kami. Amat sangat bermanfaat informasinya. Semoga Tuhan selalu memberkati Pastor. Amin. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih Pastor. Sama-sama.